sudah keren nih. Oh iya dong. Wih, seneng deh liatnya. Waduh. Wih, keren banget. Kembar. Kalian janjian ya? Kalian juga. Kita semua udah keren-keren nih. Rapi ya dong. Iya, kita semua berpakaian rapi hari ini karena kita akan pergi ke Gereja. kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Ya udah kalau Iya. gitu sekarang kita sama-sama nyanyikan lagu pujian kita ya. Iya. Oke. Yuk. Kita Di dalam bait Allah. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman-Nya Yesus di dalam kebaktian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan berikan berkat kelimpahan kepada kami, di mana kami diberikan waktu yang begitu baik untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah siapkan hati kami, waktu kami, agar kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, senang ya, kita udah lama nih nggak pernah ngumpul kayak begini. Iya. Ya. Iya, aduh bisa kumpul tuh rasanya kangennya luar biasa ya teman-teman ya. Iya benar, aku kangen banget loh ke sekolah minggu bareng-bareng. Ada satu pujian yang bagus nih. It's good to see you here with me. Ah. Yuk kita nyanyikan dengan menari bersuka cita. Betul. Siap. Yuk. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi ya, semangat ya, kita mau perayaan. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you, so do I. The Lord love you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Wah keren. Semangat semuanya ya. Iya, semangat dong tetap karena kita bersuka cita dalam memuji Tuhan. Kita mau loncat-loncat dong. Loncat-loncat ya? Iya. Lebih Iya. semangat. Betul. Lagunya apa kalau loncat-loncat? Itu jump into the light. Ah, Keren banget tuh. Oke, Ayo, boleh. ayo. Jump into the light. Run right away from the stoplight. Jump out of the dark. Run to Jesus and give him your heart. Jump into the light. Run away from the stoplight.
lagi nih. Nyanyi apa Wow. lagi? Semangat. Semua capek ya, tapi kita tetap semangat menyanyi. Iya, betul. Dengerin ya, Iya, kalau aku mau sudah nyanyi memuji nih. Tuhan nggak ada capeknya. Betul. Lea mau nyanyi lagu apa nih? Ku bernyanyi puji Yesus. Gimana lagunya? Gimana Nih, lagunya? dengerin ya. Hatiku bersuka cita karena ya selamatkanku. Kasihnya mata ajaiblah yang menghapus dosaku. Sama-sama yuk. Oke. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Sekali lagi ya. Hatiku bersuka cita karena ya selamatkanku. Kasihnya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku ya terindah. Yalah Tuhanmu kalisku, mati bebaskanku. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk mengakui iman kita. Oke. Kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Semuanya sikap yang hormat, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli. Oke, sama-sama ya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, nah sekarang waktunya kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beri persembahan nih. Sip. Ya. Nah, seperti biasa, ada yang tahu nggak caranya? Gimana? Aku tahu. Nah, gimana caranya? Coba. Aku tahu biasanya tuh kita scan barcode. Oh iya, Iya, iya. Ya, benar, iya. benar. Nah, caranya selain scan barcode, ada kodenya loh. Oh, iya. Gimana Benar-benar kodenya? kodenya gimana ya? Belakangnya tambahin 1. Oh, oke. Berarti kalau misalnya nih saya mau kasih 100.000, jadi gimana? 10001. Oh, iya betul. Selalu ada angka 1 ya di belakangnya ya. Iya. Oke. Oke, yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan ya. Kita nyanyikan lagu. Beri syukur. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Yuk kita masuk dalam doa ya semuanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Tuhan berkati, biarlah uang ini dipakai untuk memperluas kerajaan surgawi-Mu. Kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, berarti habis ini kita mau dengarkan firman Tuhan, teman-teman. Betul, betul. Kita mau nyanyi lagu apa? Kami ini pecinta Alkitab. Kami ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan, wow, dan banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Ini pecinta Alkitab, kami setia membacanya. Ceritanya indah betul, seru menegangkan, wow, banyak berkat di dalamnya. Kami semakin kuat iman, kami semakin sayang Tuhan, kami semakin tahu kehendak Tuhan, kami pecinta Alkitab. Kami pecinta Alkitab, kami pecinta Alkitab. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh diberikan Tuhan kesempatan pagi hari ini untuk kami mendengar firman-Mu. Berkati ketika kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus boleh menolong kami untuk mengerti, memahami apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini Lause akan membawakan cerita ya. Ya, sekarang kita kan belajar kitab-kitab ya. Jadi sekarang kita sudah sampai ke kitab Galatia nih ya. Sudah sampai ke kitab Galatia. Oke, sebentar Lause share screen dulu. Wah, udah kelihatan dulu nih ya gambarnya. Oke. Sekarang Lause mau tanya dulu nih. Bagaimana saya tahu? Bagaimana nih saya tahu kalau jam Aimo yang saya mau beli ini asli atau palsu? Atau nih misalnya, kalau kamu punya duit nih, mau beli Lamborghini nih, wis keren ya. Bagaimana saya tahu ya? Mana yang asli? Mana yang palsu? Ayo, Lause mau minta pendapat kalian nih. Gimana nih kalau kalian waktu mau belanja atau lihat-lihat barang gitu ya, kalian bisa tahu itu asli dari mana atau palsu dari mana. Oke, wah Davin langsung angkat tangan nih. Davin punya cerita pastinya ini ya. Oke, silakan Davin. Kalau yang tadi yang untuk jam tangan itu, yang Aimo, kalau mau lihat asli atau palsu tinggal lihat animasinya sama tinggal lihat sistemnya, udah tahu. Oh gitu, wah, Davin tahu ya. Berarti Davin tahu itu, berarti Davin tahu karena Davin pernah lihat aslinya gitu ya Davin ya? Iya. Terus kalau yang iPhone palsu sama iPhone asli udah langsung kelihatan dari cara pakainya. Wah hebat ya. Wah, kasih tepuk tangan buat Davin nih. Ya lo Irwan doang yang kelihatan tepuk tangannya. Yang lain mana nih? Tepuk tangan dulu dong. Iya. Wah. Kalau yang palsu animasinya lebih jelek. Oh gitu. Menarik ya. Berarti menurut Davin sama teman-teman di sini, kalau kita tahu barang itu asli atau palsu, kita perlu pelajari yang asli atau perlu pelajari yang mana yang palsu dulu nih? Harus dibandingin. Harus dibandingin, tapi dipelajari yang pertama apa? Yang asli atau palsu? Yang asli. Oh, yang asli ya. Kenapa kalau yang asli dipelajari dulu? Kita nggak pelajari dulu yang palsu dulu nih. Oh, palsu begini nih. Kenapa, Jo? Ada yang tahu?
Tadi Satya mau jawab tuh Oh, tadi mana angkat tangan. Satya? Yuk, Satya. Oh, mau jawab? Oh, enggak. Tadi dia kasih tepuk tangan tadi. Ya, Oh, lihat. ya, ya. Iya. Hah. Kenapa ya kita perlu belajar yang asli dulu, bukan yang palsu dulu ya? Oh, Davin lagi angkat tangan tuh. Oh, kayaknya Davin soal elektronik nih dia paling jago nih. Iya nih ya. Nah, harus tahu yang asli dulu nanti supaya bisa bandingin ke yang palsu. Oh, gitu ya. Nggak boleh kebalik ya. Harus yang tahu asli dulu, baru tahu itu yang palsu. Kalau kita nggak tahu yang asli, gimana kita bisa bilang itu palsu ya? Ah, betul juga ya. Thank you, Davin. Ya, Davin udah mau berbagi nih ceritanya dia. Dia soalnya lo setahu dia tertarik tuh ya dengan alat elektronik. Nah, hari ini tuh Lause ya mau bagikan kisahnya sama kalian gitu ya. Kisah apa sih? Wah, ternyata bukan cuma bicara soal barang, soal uang yang ada asli atau palsu, tetapi ada nih yang namanya juga Injil palsu. Waduh, Injil palsu. Apa yang salah ya dengan Injil palsu? Lause kan sudah membagikan cerita tentang kitab Roma gitu ya. Kita udah belajar sampai berapa kali itu yang aslinya. Nah, pasti kalian udah tahu ya kalau ada satu ajaran yang salah, pasti kalian udah tahu karena kalian udah tahu yang benarnya seperti kata Davin tadi. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih yang salah dari Injil palsu ini ya. Nah, coba kita lihat nih ya. Kita lihat. Nah, Injil palsu ini isinya itu bicara tentang kalau kita ini mau benar di hadapan Tuhan, ya, maka, nah, Lause tanya dulu yang benarnya yang mana. Kalau kita ini mau benar di hadapan Tuhan, ya ada kata pembenaran nih. Kita udah belajar kitab Roma. Pembenaran, jadi kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, kita harus punya apa? Ada yang tahu? Kita harus punya apa? Lupa nih. Waduh, gimana nih? Hah? Apa, Satya? Punya iman yang percaya. Wah, Lause berarti enggak sia-sia ajarin ya kitab Roma. Betul. Kita punya iman. Karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus, maka kita dibenarkan. Jadi dibenarkan ini hanya karena anugerah ya, bukan karena usaha manusia. Nah, tapi waktu Paulus mau menulis surat kepada menulis surat Galatia ini gitu ya, ada nabi-nabi palsu nih yang mengajarkan tentang Injil yang palsu. Yang salah di sini tentang pembenaran tadi, nabi palsu ini bilang begini, kita dinyatakan benar di hadapan Tuhan selain kita punya iman karena kita beriman kepada Tuhan, kita juga harus taat loh melakukan hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang ada di Yahudi waktu itu. Salah satunya sunat. Kenapa ini salah? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa itu salah? Ini ada plusnya loh. Bukan cuma punya iman loh, tapi harus taat juga. Ketika kamu taat, kamu disunat, kamu dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, menurut kalian kenapa itu jadi salah? Ayo, ini ada banyak nih. Di sini ada 32 orang. Oh, jangan termasuk Lause-nya ya. Kalian nih, kalau Lause kasih pertanyaan buat Lause di sini, pasti Lause-nya dapat 100. Oke. Ada Kevin. Oh, Kevin angkat tangan. Kenapa ini salah, Kevin? Harusnya nggak usah sunat. Oh, gitu. Harusnya, kenapa kalau sunat? Kalau sunat sih juga boleh, tetapi itu juga kebebasan dari diri sendiri. Yang harusnya dilakukan itu taat
pada perintah Tuhan dan taat dan rutin berdoa, rutin pergi beribadah, seperti itu. Kita taat itu karena kita sudah diselamatkan atau karena kita pengen dapat, Tuhan aku mau selamat, makanya aku mau taat sama mama papa. Apakah seperti itu? Tidak. Oh tidak. Yang benar kayak gimana, Kevin? Yang benar itu kita itu harus tulus melakukannya. Oh tulus ya, karena kita Ya. sudah Kita sudah diselamatkan. Betul, jadi bukan untuk dapatin keselamatan. Nah, itu yang jadi salah ya. Wah, jadi kita tadi udah lihat ya, karena kita udah tahu yang benar. Jadi ini Injil palsu ini, dia isinya kalau kamu mau benar di hadapan Tuhan, maka selain kamu punya iman, kamu juga harus taat melakukan hukum Taurat. Wah, kita udah belajar ya hukum Taurat. Nah, dan tradisi Yahudi. Nah, sementara kita tahu yang benar ya tadi ya, kita dibenarkan di hadapan Tuhan hanya oleh karena anugerah melalui iman. Kita nggak punya usaha untuk supaya kita ini, misalnya tadi ya Lause bilang, kita nggak perlu yang namanya melakukan semua hukum Taurat. Karena kenapa? Kita nggak bisa. Kita ini manusia berdosa, nggak bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Maka kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan karena Tuhan memberikan anugerahnya melalui kita beriman kepada Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu sudah melakukan semua yang kita butuhkan bagi Allah untuk membenarkan kita. Apa sih yang Yesus lakukan? Nah, yang Yesus lakukan ini nih. Ya, kita udah banyak tahu ya. Jadi Yesus hidup itu di dalam ketaatan yang sempurna. Dia melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, gitu ya. Nggak ada yang bercacat celah, gitu ya. Nggak ada yang kurang. Semua Tuhan Yesus taati. Bahkan Tuhan Yesus juga mati di kayu salib dan bangkit kembali. Nah, semua yang Yesus lakukan ini, itu semua yang kita butuhkan supaya kita ini bisa benar di hadapan Tuhan. Jadi sekarang, waktu kita percaya Tuhan Yesus, maka kita ini dibenarkan di hadapan Allah. Karena kenapa? Jadi gini. Jadi seperti ini ya contohnya. Ini anggaplah Allah ya. Allah waktu lihat Kevin ini kan sebenarnya manusia berdosa ya. Tapi waktu Allah lihat Kevin ini benar. Kenapa? Karena Kevin percaya kepada Yesus. Ya, jadi karena Kevin percaya kepada Yesus, maka Kevin dilihat oleh Allah yang tadi berdosa itu sekarang jadi benar. Nah, gitu ya. Jadi jelas. Karena kenapa kita bisa dibenarkan? Karena Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus dan Yesus sudah melakukan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk Allah itu membenarkan kita. Nah, sekarang kalau gitu, apa ya yang terjadi setelah Allah membenarkan kita? Kalian tahu nggak apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus, setelah Allah membenarkan kita ya? Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kalian tahu? Kan tadi, waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita jadi dibenarkan. Setelah itu, apa yang terjadi ya? Ada yang tahu? Ini review lagi nih materi kitab Roma nih ya. Ada yang tahu nggak? Apa? Kevin bisik-bisik. Apa ya? Teman di sini kayaknya kelasnya bukan cuma Kevin nih. Ada banyak loh sebenarnya ya di dalam kelas kita ini. Kemana suaranya ya? Langsung nggak dengar suaranya nih. Setidaknya kalau nggak lihat mukanya, dengar aja suaranya. Udah seneng langsung ya. Itu artinya kalian ada di sini. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, apa ya yang terjadi sama kita? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu? Apa Kevin? Tolong di-unmute Kevin. Hidup kita itu sudah jadi kekal, tapi
bukan tubuh kita, tetapi roh kita sudah hidupnya kekal di surga. Kita sudah dapat kepastian keselamatan ya. Jadi kalau kita meninggal, kita nggak perlu takut lagi ya. Itu maksud Kevin ya. Kita sudah dapat kepastian keselamatan. Selain itu, waktu di dunia ini kita seperti apa sih setelah percaya Tuhan Yesus? Nah, oke, kita belajar ya. Nah, jadi ini mungkin yang perlu kalian tahu juga ya. Jadi, waktu kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita ya. Jangan lupa, kamu sekarang nggak sendiri. Ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini Allah loh. Wah, Allah yang kudus itu mau tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang memberikan kita natur yang baru. Natur yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, sebenarnya kita kan naturnya manusia berdosa ya. Jadi sebelum kenal Tuhan Yesus, sebelum terima Tuhan Yesus, kita ini selalu aja melakukan dosa. Gitu ya. Jadi melakukan dosa. Nah, sekarang waktu kita sudah terima Roh Kudus di dalam diri kita, gitu ya. Sekarang kita dikasih natur yang baru. Naturnya kita sekarang pengen sekali untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Ada rasa itu di dalam diri kita, ya. Jadi sekarang kita sudah berbeda, natur kita sudah berbeda ya. Nah, lalu lanjut nih. Kalau begitu, apakah itu artinya kita nggak bisa berbuat dosa lagi? Ayo, Lause tanya. Kalau Roh Kudus sudah kasih kita natur yang baru, yang selalu kepengen menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau gitu, bisa nggak ya kita buat dosa lagi? Bisa nggak? Ayo, bisa nggak? Lause tanya. Siapa ya tadi ya? Lause. Oh, Kenisha, bisa ya tadi? Tadi Kenisha yang jawab ya? Iya. Oh iya. Siapa yang setuju dengan Kenisha? Angkat tangan. Kita bisa buat dosa lagi loh, walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah punya natur yang baru. Oh iya ya. Oh ada 2 orang, 4 orang ya betul ya. Jadi kita sekarang bisa buat dosa lagi. Tapi apa ya bedanya waktu kita dulu sebelum terima Tuhan Yesus buat dosa dengan sekarang waktu kita sudah terima Tuhan Yesus terus buat dosa? Apa bedanya ya? Nah, yang bedanya sekarang ini waktu kita buat dosa kita langsung bisa ini ya, rasanya aduh sedih sekali gitu ya. Kalau dulu kan enggak, biarin aja gitu ya, enggak ada rasa bersalah. Kalau sekarang, aduh kita bisa berduka sekali. Aduh tadi aku udah bohong sama mama. Aduh Tuhan Yesus pasti udah sedih. Itu bedanya. Gitu ya. Nah, di dalam hati kita gitu ya, di dalam hidup kita Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita ya akan firman Tuhan. Lalu Roh Kudus juga menolong kita untuk berkata tidak waktu kita dicobai. Jadi misalnya nih, kalau kalian kan lagi sekolah online. Misalnya di sini Jason, Jaden atau Paris atau siapalah ya. Waktu mau ulangan, wah paling seneng kalau lagi online. Ulangan mah gampang, tinggal tanya Mbah Google, gitu ya. Jadi waktu ulangan ada soal yang susah, aduh kamu nggak bisa jawab. Ada godaan, ambil aja tuh catatannya di samping, buka, gitu ya. Ada godaan seperti itu. Kalian ada nggak godaan waktu ulangan? Siapa yang ada godaan waktu ulangan? Angkat tangannya. Ada sini yang ada godaannya kalau waktu ulangan? Banyak ya. Oh ada 2. Siapa lagi ya? Cuma 2 orang ya. Berarti yang lain nggak ada godaan nih waktu ulangan. Wah hebat ya. Ada 3. Lause hitung ya, mundur ya dari 5 sampai 1.
Lause mau lihat ada berapa banyak di sini yang ada godaannya waktu ulangan. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, ada 5 tadi, sempat 5 yang raise hand. Yang lain Lause nggak tahu nih ya. Oke, turunkan tangan. Jadi ada godaan seperti itu. Nah, waktu kita sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ingetin. Ayo, jangan. Firman Tuhan katakan jangan. Kita mencuri, itu kan termasuk mencuri jawaban ya, jangan melakukan itu ya, nyontek, aduh, udah diingatkan. Jadi Roh Kudus juga yang akan tolong kita supaya kita nggak lakukan dosa itu, gitu ya, itu bedanya. Nah, Roh Kudus juga yang akan menolong kita menghancurkan kebiasaan-kebiasaan, sikap-sikap kita yang berdosa, gitu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak baik gitu ya, ada malas, ada suka berkata kasar, banyak ya. Jadi kamu jangan stres gitu ya, bilang, aduh saya stres gak bisa berubah nih. Iya, karena kamu mau berubah dengan kekuatan kamu sendiri, kamu nggak minta Roh Kudus tolong saya, gitu ya. Karena Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk berubah gitu ya. Mau menghancurkan semua kebiasaan dan sikap kita yang berdosa, ya. Nah, jadi sekarang Paulus bilang kepada jemaat di Galatia, ya di suratnya di dalam Galatia itu Paulus tulis, kalau sekarang kamu sudah tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hatimu, di dalam hidupmu, Roh Kudus ini yang akan menolong kamu untuk hidup makin hari makin serupa dengan Kristus, maka sekarang hiduplah oleh Roh dan dipimpin oleh Roh. Jangan lagi kamu hidup dikuasai oleh keinginan-keinginan kamu yang berdosa, jangan. Makanya Paulus dia kasih lihat nih. Nah, gimana sih orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan berdosa dan mana ini orang yang hidup dikuasai oleh Roh Kudus, ya? Nah, coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini nih orang yang dikuasai oleh keinginan-keinginan yang berdosa, yang tadi yang mau dihancurkan oleh Roh Kudus itu ya di dalam diri kita. Itu orangnya hidup selalu dalam perselisihan. Wah, dia nggak cocok sama yang lain. Wah, maunya bertengkar terus. Hidup penuh dengan amarah, percideraan, roh pemecah. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak mau bersatu, ya, mau berpecah satu sama lain, gitu ya. Jadi sama nih nabi-nabi palsu yang datang mengajarkan ajaran ini itu jadinya membuat di dalam gereja itu jadi terpecah belah, gitu ya. Nah, jadi orang yang dikuasai dengan keinginan-keinginan berdosa ini melakukan hal ini beda dengan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ada kasih, ada penguasaan diri, ada kebaikan, ada damai sejahtera. Coba Lause mau lihat kasih ini lawan dari yang di bagian kiri ini lawannya yang mana? Coba. Oke, ini kasih. Yang mana? Lawannya yang mana? Yuk. Tadi ada bilang perselisihan ya? Apalagi? Kasih lawannya yang mana? Wah, ada banyak nih orang di sini ya. Anak-anak di sini ada berapa sih? Lause lihat kita ada 31, 32. Kasih lawannya apa lagi nih? Yang artinya bertentangan gitu ya. Amarah. Oh iya, amarah. Apalagi? Kayaknya semua bisa ya? Semuanya bisa. Iya, semuanya bisa. Penguasaan diri sekarang. Lawannya yang mana? Ada? Amarah. Penguasaan diri lawannya amarah. Ada lagi? Ini menurut kamu ya? Lawannya kecideraan. Kecideraan. Oke. Kalau kita bisa, sebenarnya semuanya bisa juga ya. Kalau kita bisa menguasai diri, kita nggak akan
marah-marah, nggak akan membuat kelas kita misalnya ya jadi bertengkar gitu ya. Nah, semua bisa ya. Oke, thank you. Nah, ini ya. Jadi kalau kita mau hidup dikuasai oleh Roh Kudus, kita taat kepada pimpinan Roh Kudus gitu ya. Enggak mementingkan keinginan kita. Kata firman Tuhan kan harusnya hidup dalam kasih. Waktu kita bertengkar gitu ya, kita lebih memilih nggak usah mengalah atau nggak usah maafin. Itu kita berarti lebih memilih melakukan apa yang menjadi keinginan kita, bukan keinginan dari Tuhan, gitu ya. Nah, jadi ini ya Paulus bilang, ayo sekarang kamu harus hidup oleh Roh dan dipimpin oleh Roh, gitu ya. Karena Roh Kudus menghasilkan buah roh. Nah, apa saja buah roh itu? Tadi Lause udah kasih lihat. Buah roh ada apa sih? Siapa yang ingat lagu di IPK? Lagu di IPK itu tentang buah roh. Apa ya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan penguasaan diri. Oke, kita nyanyi satu kali ya. Sama-sama semua buka mic-nya. Oke ya. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, hebat ya. Wah, Roh Kudus loh yang menghasilkan semua itu di dalam diri kita. Kita bisa loh jadi punya orang jadi orang yang punya penguasaan diri, bisa. Itu bukan karena kita, tapi Roh Kudus yang kasih kepada kita, ya. Siapa di sini yang bergumul dengan sifat yang suka marah-marah? Angkat tangan. Gak apa-apa. Lause juga kadang-kadang nggak bisa menguasai diri gitu ya, suka marah-marah. Ada? Oke, siapa yang bergumul dengan emosi? Oh, ada ya, angkat tangan. Yang emosinya nggak bisa ditahan gitu ya. Nggak ada pengendalian diri gitu. Kalau udah marah tuh ya, kepengen gitu ya. Ada? Maksud saya walaupun suka marah-marah tapi masih bisa dikontrol. Oh, masih bisa ya. Wah, hebat ya. Kevin masih bisa kontrol. Tapi kalau kontrolnya itu sampai menyakiti diri, ada nggak? Ada orang gitu yo. Kalau nggak, sebenarnya dia takut untuk meluapkan itu kepada orang lain, tapi akhirnya dia merusak dirinya. Waktu dia marah, dia bisa garuk-garuk sampai dia luka. Ada begitu. Lause kenal orang yang seperti itu, ya. Menguasai diri. Waktu kita marah, kita tetap bisa mengatakan yang kata-kata yang tepat, gitu ya. Itu bisa menguasai diri. Nah, jadi kita jangan putus asa ya. Kalau tahu kita bergumul dengan itu. Minta kepada Roh Kudus ya untuk menolong kita supaya di dalam hidup kita kelihatan, wah lo Gieng misalnya ya. Wah lo Gieng ini sabar sekali ya. Itu bukan karena lo Giengnya, tapi karena ada Roh Kudus di dalam diri lo Gieng. Misalnya satu kali Lause lihat Mikaela. Wah, Mikaela ini baik banget. Dia sampai misalnya bisa berkorban untuk orang lain. Wah, itu ternyata bukan Mikaelanya. Kalian jangan lupa di dalam Mikaela ada Roh Kudus, gitu ya. Misalnya satu kali lagi ya, Lause kasih contoh. Misalnya Lause lihat Lause Cencu. Wah, di mana-mana dia senyum. Wah, walaupun dia lagi ada kesusahan, wah sukacita. Wah, kenapa itu ya? Kita jadi merinding kan. Aduh, Lause ini ada kemalangan dia masih bisa bersukacita. Wah, kenapa itu ya? Wah, itu bukan karena Lause Cencunya, ya, tapi karena ada Roh Kudus di dalam hati Lause Cencu, ya.
gitu ya. Jadi yuk kita boleh minta gitu ya, Roh Kudus tolong saya supaya di dalam hidup saya bisa menghasilkan buah roh. Oke, jadi hari ini ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya dari 1 Korintus 13 ayat 4. Baca sama-sama yuk. 1 Korintus 13 ayat 4, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ya, sekali lagi yuk, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ingat lagu yang dinyanyikan minggu kemarin, kasih pasti lemah lembut. Nah, itu kiranya boleh kita ingat terus dan kita lakukan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh mengubahkan hidup kami. Dan Engkau sudah membenarkan kami oleh karena iman kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh terus Engkau berikan kepada kami. Ada banyak orang di luar sana yang belum tahu tentang kebenaran. Tetapi kami sudah dikasih keistimewaan oleh Tuhan, anugerah oleh Tuhan, sehingga kami bisa tahu kebenaran ini. Tolonglah kami untuk kami boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Kami masih bergumul dengan kebiasaan dan sifat kami yang berdosa. Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa berubah. Tolonglah kami Tuhan untuk bisa dipimpin dan dikuasai oleh Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi karena hari ini kita belajar ya, supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita perlu belajar firman Tuhan. Hari ini Lause mau tes kalian pengetahuan Alkitab. Ya, tesnya seperti apa? Contoh nih ya. Lause juga boleh jawab ya. Boleh jawab nih ya. Jadi kita sebanyak mungkin gitu ya bisa menjawab. Contoh misalnya gini. Lause kasih angka 7. Kalian ingat di Alkitab ada cerita apa yang berkaitan dengan angka 7? Ayo. Yo. Siapa yang duluan mau jawab? Lause cencu. Tuhan menciptakan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke, 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 1. Ada lagi? 7. Ayo anak-anak. Oh, Lause Anita, apa? 7 hari penciptaan langit dan bumi. Oke, 7 hari penciptaan. Ada lagi? Ayo. 7 kali 70. Oh, Kenisha tadi apa? Lause nggak dengar. 7 kali 70. Oh iya, waktu ditanya ya tentang berapa kali harus mengampuni ya. Nah, itu ya. 7 kali 7 kali. Apa lagi, Davin? Ada lagi nggak? 7, angka 7. Ayo. Ada lagi. Wah, Lause sama anak-anak. Yuk, kita ini. Oh, Lause Irwan mau angkat tangan, ada angkat tangan. Iya. Ini waktu Gideon memutar ya tembok Yeriko. Oh, Yosua ya? Ya, Yosua. Sorry. Mengelilingi tembok Yeriko 7 kali. Oke, ini sudah 4 loh. Ada lagi angka 7. Kasih clue aja, Tuhan istirahat pada Tuhan setelah bekerja 6 hari, beristirahat pada hari ke 7. Iya ya, hari Sabat kita. Oke. 5. Ada lagi? Ayo, ingat-ingat. Ini pengetahuan Alkitab loh. Waduh. Ada lagi? Ayo, ada yang ke-7. ada yang itu Lause, yang ini kan 5 roti dan 2 ikan. Ada satu lagi bukan yang 5 roti, yang 4 itu Iya, yang iya. sisanya berapa bakul? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, berapa? Sisa 7 bakul. Iya, Oh, 7. bukan sisa 7 bakul, bukan.
Ada berapa bakul itu ya sisanya? Ayo, apalagi 7 ya? Dari Lause nih 7. Di kitab Kisah Para Rasul ada 7 orang yang dipilih untuk melayani ya sebagai diakonia ya, melayani diakonia. Oke, ada lagi. Wah, ternyata banyak ya 7. Udah ada lagi? Udah nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nyerah. Aku nyerah, Lause. Oke, lanjut. Siap. Sekarang kita masuk ke angka 3. Oke, angka 3. Apa yang ingat 3 di Alkitab? Bait Ayo, Allah ayo. Oh, dirobohkan. Triksi. Ayo Triksi, bait Allah dirobohkan. Apa Triksi? Ayo banyak, masih banyak Angka itu. 3 loh. Enggak kedengeran Ada Triksi. 3 salib di Bukit Golgota. Yeay. Salib di Bukit Golgota. Oke, 1. Tadi apa Triksi? Cobaan dari iblis. Oh iya. Ya, betul. Yang dicobai ya. Tuhan 3 Yesus kali, dicobai 3 3 kali. Oke, ada lagi 3. Ayo. Apa Kenisha? 3 orang majus. 3 orang 3 orang majus. majus. Ya. Oke lah, 3. Oh, 3 pemberian lah ya. 3 pemberian orang majus ada hadiahnya. 3. Oke. Oke, ada lagi. Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Oh Ya. iya, betul. Ya. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada lagi? Apalagi? Nih, lo segi yang tahu nih, lo se-Henry. Ayo, se. Apa Anaknya ya? itu, anaknya yang itu bikin batera. Ayo coba siapa yang lengkapi? Anak yang bikin batera. Anaknya lu ada berapa? Ada 3 anak Nabi Nuh. Siapa? Siapa namanya? Sam. Yofet. Sam Ham, Ham. ya. Oke, ada 5. Nggak usah Petrus Eli menyangkal katanya. Tuhan Yesus 3 kali. Ya. Iya. Kata lo Eli Yunus di perut ikan gitu ya. Iya. Oke, wah banyak ya. 3 ada lagi? Ya itu Ada, bait Allah ada. dirobohkan dan dibangun kembali pada Iya, 3 ya bait Allah ya. Oke. Ada Udah? lagi, ada lagi. Ada lagi? Itu, lagi banyak. itu Apa yang lo Tuhan Allah Yesus. Tritunggal. Oh, Allah Tritunggal. Ya. Tuhan Yesus tanya Petrus, apakah Oh. engkau mengasihi aku berapa kali? Iya tadi udah dibilang udah ya. 3. Oke. Sekarang kita lanjut. Angka 5. 5. Tadi barusan itu. 5 roti dan 2 ikan. Oke, itu 1. Apalagi 5. 5 apa? 5. Ini Ayo, 5. lupa tiba-tiba Alkitabnya yang ada di sini tuh lupa semua. 5 apa? Apa Kenisha? Kenisha, Lausa enggak bisa dengar. 5 roti. Oh iya 5 roti. Apalagi 5. Lupa ya, paling susah kayaknya 5 ya. 5 itu ada tentang gadis bodoh dan gadis bijak. Sana 5 gadis bodoh. Oke, ini kayaknya susah ya, 5. Oke, kita lanjut. Oke, ini yang terakhir deh, 10. Padahal masih banyak sih. Perintah Allah. 10 10 perintah Allah. Apalagi? 10 perintah Allah. Ya, 10 perintah Allah, apalagi? 10 orang kusta. Oh, 10 orang kusta. Apalagi? Ayo. Lupa nih. 10 tulah. Iya, 10 Ya, tulah. ada lagi? Ayo, kayaknya udah capek langsung mikir. 10 apa? Terakhir nih ya, 10. Padahal masih banyak tuh ya. Kalau kita di Alkitab ada 40. Masih banyak. Ada 12. Yang 10 apa? 10? Persepuluhan. Oh, persepuluhan. Iya, betul. Oke. Sepuluhan. Iya, persepuluhan. Apa lagi ya? 10. Udah, habis ya?
Turunnya Roh Kudus kali ya, Lause. Iya, pada hari yang ke-10 Hari ya. Ya, Oke. Yesus naik ke surga. Oke. Ternyata kalau kita waktu games begini, pengetahuan Alkitab kita langsung kayak ketutup gitu ya, lupa gitu ya. Tapi kita bisa saling melengkapi tadi ya, wah hebat. Itulah yang namanya kita clan of Christ. Ya, jadi kita saling melengkapi. Yang ini lupa, yang itu ingat. Ayo, jadi bukan untuk bersaing gitu ya. Oke, kembalikan ke Lose Anita, silakan Ya, tadi Lause Christine mengingatkan kita itu clan of Christ. Jadi kita harus saling apa? Ayo, langsung disambung nih, saling berbagi, saling menolong dan saling mengasihi. Masa cuma suaranya kayak Kevin doang ya, yang lain mana sih? Ayo dong itu dibuka itunya. Ayo ulang ya, 1. Ayo sudah buka semua belum nih? Ayo semua. Unmute. Ayo Mikaela dibuka tuh. Ingat yuk sama-sama Satya juga. Oke, 1, 2, 3 Saling berbagi, saling menolong, saling mengasihi. Ya, jangan lupa kita disebut clan of Christ ya. Kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Nah, hari ini ada teman-teman baru nggak ya? Ada nggak? Atau yang baru join, sudah teman-teman lama tapi karena baru ikut Zoom, ya welcome ya. Ada yang minggu lalu kata Lause Eli ada teman kita yang sudah lama tidak ikut sekolah minggu, minggu lalu sudah ikut kembali. Hari ini ada teman baru nggak? Ayo angkat tangan, siapa tuh? Tolong liatin siapa? Haniel yang udah lama nggak datang, Lause. Siapa? Haniel. Ya. Haniel hari ini hadir ya? Ya. Puji Tuhan, welcome Haniel. Semoga setiap minggu bisa ikut kembali ya. Terus ada ini, berarti ini ya, Lause Irwan itu berita tentang kita mau itu loh di bulan April harus Tanggal diumumkan 3 April onsite. Iya. Kita di bulan April akan mencoba kebaktian onsite. Jadi nanti akan dibagikan untuk pendaftarannya karena cuma terbatas berapa orang Lause Irwan? 30. 30. Tapi waktunya beda. Iya, itu kebaktiannya onsite itu ada di jam 9 ya. Dan itu akan dicoba sebulan 1 kali dulu. Tapi yang Zoom tetap di jam 10.45. Itu aja sih beritanya ya. Kalau nanti sudah ada dapat berita lanjutan yang kepengen coba onsite kembali, boleh mendaftarkan diri. Karena cuma 30 ya. Oke, saya kembalikan lagi. Lause Christine atau Lause Irwan ada tambahan? Lause Tencu itu onsite-nya mungkin itu ya, mulai dilihat dari April ya, 3 April ya. Mungkin juga bisa tiap minggu ya. Tiap minggu memang. Ya bukan Lause Tiap Gieng. minggu atau tadi kata hamba Tuhan sebulan sekali dulu katanya? Kayaknya tiap minggu deh. Oh, tiap minggu ya. Dievaluasi sih nanti Lause Anita. Oke. Ya, kita semua doakan ya supaya kita bisa kembali lagi beribadah di gereja ya. Oke, gitu aja sih. Ada lagi tambahan? Sudah cukup sih Lause. Sudah cukup. Oke, kalau gitu kita kembalikan ke Lause Christine. Oke, kita tutup kebaktian kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan terima kasih.
kasih Engkau sudah sertai kebaktian kami dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah apa yang hari ini kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Tolonglah juga kami sepanjang 1 minggu ke depan di dalam aktivitas kami, baik kami sebagai lause-lause maupun kami sebagai anak-anak. Kami mohon biarlah sepanjang 1 minggu ke depan Engkau menguatkan, menolong kami, sehingga kami boleh hidup untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami dan memuliakan Tuhan. Tuhan, berkati terus sekolah minggu kami, biarlah sekolah minggu kami boleh dipakai Tuhan untuk terus bisa melayani setiap anak-anak sekolah minggu, dan kami berdoa rencana untuk bulan April kami ada kebaktian onsite, kiranya Tuhan berkati setiap kami anak-anak boleh kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Berkati Tuhan untuk kesehatan kami semua, jaga lindungi kami, tetap berikan kami tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Amin.